Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama Ana Aura Kurota Ayuni dari Santri Rumah Tafiz Arido. Nah, Rumah Tafiz Arido ini bekerja sama dengan PKBM Darut Tauhid Bandung. Hari ini Ana ingin presentasi tentang bersuci dari hadas. Yang ingin kita bahas yang pertama yaitu pengertian hadas, pembagian hadas, hadas kecil, penyebab hadas besar, larangan saat berhadas kecil dan berhadas besar. Pengertian hadas. Hadas yaitu suatu kondisi yang abstrak yang terjadi pada anggota tubuh yang dapat menghalangi sahnya sholat bila tidak ada keringanan. Nah, jadi hadas itu yaitu adalah kondisi yang abstrak. Nah, kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan abstrak? Nah, jadi abstrak itu adalah bentuk yang tidak ada wujudnya. Jadi itu bentuknya itu apa saja gitu. Jika berhadas dapat disucikan dengan cara mandi janabah, tayamum, dan berwudu. Pembagian hadas. A. Hadas kecil. Hadas kecil adalah kondisi seseorang sedang tidak dalam keadaan berwudu atau bersuci. Nah, selanjutnya itu ada penyebab hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Maksud kemaluan itu depan dan belakang. Apapun bentuk cair seperti air kencing, padat seperti BAB, dan gas seperti kentut, semua itu membatalkan wudu. Maksudnya keluar sesuatu dari kemaluan itu ketika kita sudah berwudu lalu kita tidak sengaja buang angin atau kentut, itu harus berwudu kembali. Nah, yang kedua itu tidur. Tidur yang membatalkan wudu yaitu tidur yang membuat hilang kesadaran seseorang, termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar ke tembok, kecuali tidur bersandar pada tubuh sendiri tidak membatalkan wudu. Nah, jadi tidur juga bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada orang yang sudah mengambil wudu lalu dia tertidur pulas, nah cara tidurnya itu tuh dengan cara berbaring atau bersandar ke tembok. Itu akan membatalkan wudu. Kecuali nih guys, kecuali jika kalian tidurnya itu menopang pada diri kalian sendiri, itu tidak akan membatalkan wudu. Yang ketiga, hilang akal. Seseorang yang minum khamar lalu hilang akalnya, maka dia batal wudunya. Begitu pula seseorang sakit lalu pingsan tak sadarkan diri, maka batal wudunya. Dan juga orang yang kesurupan atau menderita sakit ayan di mana kesadarannya hilang beberapa saat, maka batal wudunya dan harus mengulangi wudu kembali. Nah, ketika ada seseorang yang pingsan lalu ia tak sadarkan diri dan lalu ia bangun, maka ia harus mengulang wudunya kembali. Karena pingsan itu membatalkan wudu. Yang keempat itu menyentuh kemaluan. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki atau wanita, baik kemaluan manusia hidup atau mayat, baik kemaluan orang dewasa atau anak kecil. Namun jika menyentuhnya menggunakan alas tidak membatalkan wudu. Nah, misalkan kita menyentuh kemaluan kita sendiri, nah itu membatalkan wudu, kecuali ketika kalian menyentuh kemaluannya itu dengan menggunakan alas atau kain, itu tidak akan membatalkan wudu. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih bersuci dari hadas? Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan dua cara, yaitu wudu dan tayamum, tetapi tayamum dilakukan jika tidak ada air. Nah, bersuci dari hadas kecil itu yaitu dilakukan dengan dua cara, yaitu wudu dan tayamum. Tetapi tayamum ini dilakukan jika tidak ada air di mana-mana pun, itu boleh tayamum. Tetapi jika air itu sudah ada, maka tayamum itu batal hukumnya. Larangan saat berhadas kecil, melakukan sholat. Untuk melakukan sholat diwajibkan berwudu baik sholat fardu maupun sholat sunnah, termasuk juga sujud tilawah. Nah, jika kita lagi berhadas kecil, kita itu tidak boleh melakukan sholat, karena sholat kan harus disertai dengan wudu. Maka jika wudu itu batal, kita harus mengulangi wudu itu kembali.
Nah, yang kedua itu adalah menyentuh mushaf. Dalilnya itu ada di surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, selanjutnya itu khutbah Jumat. Menyampaikan khutbah Jumat juga disyariatkan dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena kedudukan khutbah Jumat merupakan bagian dari sholat Jumat. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang ingin menyampaikan khutbah Jumat, itu tuh harus keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, selanjutnya itu tawaf di sekitar Ka'bah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berudu untuk melakukan tawaf di Ka'bah adalah fardu. Nah, jadi yang dimaksud tawaf di sekitar Ka'bah adalah jika kita ingin melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, kita diwajibkan untuk berudu terlebih dahulu. Selanjutnya itu penyebab hadas besar. Yang pertama, keluarnya air mani. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim istri Abu Talha bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita wajib mandi bila keluar air mani?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, bila dia melihat air mani keluar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada suami istri yang habis melakukan hubungan seksual, maka harus mandi janabah agar bisa melakukan sholat kembali. Yang kedua itu bertemunya dua kemaluan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebut dengan maksud persetubuhan jima. Ketika ada suami istri yang habis melakukan hubungan seksual, maka harus mandi janabah agar bisa melakukan sholat kembali. Yang ketiga yaitu meninggal. Seseorang yang meninggal maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazah. Nah, jadi ketika ada orang yang meninggal, orang di sekitar rumahnya, tetangganya, atau keluarganya itu tuh wajib memandikan mayat ini. Dan yang keempat itu adalah haid. Haid atau menstruasi adalah kejadian alamiah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haid itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita sehat. Maka dari itu setelah masa haid selesai diwajibkan mandi janabah dan segerakan sholat. Nah, jadi ketika ada wanita yang sudah selesai haid itu diwajibkan untuk mandi janabah atau mandi besar agar bisa melakukan sholat. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Nah, jika ada seorang ibu yang habis melahirkan, dia diwajibkan untuk mandi janabah walaupun bayinya itu dalam keadaan meninggal atau mati. Nah, cukup sekian presentasi ujian semester 2 Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Audio Jungle.